Ibu Kepala Sekolah SD 3 Kabar beserta anggota komite dan wali murid dan anak-anakku sekalian dan ibu guru SDN 3 Kabar. Di sini saya akan menyampaikan program sekolah. Program sekolah yang saya angkat yaitu Sehati. Sehati, sekolah sehat rawat toga setiap hari. Saya Chaturiza Haryanti dari CGP Angkatan 11 kelas 219 Kabupaten Banyuwangi. Fasilitator yaitu Bapak Totori Muwanto beserta pengajar praktik saya yaitu Bapak Rois Anggono. Tujuan dari pembelajaran saya, CGP dapat menjalankan tahapan B atau buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi konseptual dalam sebuah aksi nyata. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan atau rakyat. 6 poin atau komponen profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beralam mulia. Menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid memiliki karakter religius pada proses belajarnya sendiri untuk dapat mengembangkan pengetahuannya. Berkebinekaan global, menumbuhkan kepemimpinan murid dan mendorong murid untuk saling menghargai budaya, refleksi dan tanggung jawab akan pengalaman kebinekaan melalui proses belajarnya sendiri. Gotong royong, menumbuhkan kepemimpinan murid dan mendorong murid dalam proses belajarnya sendiri untuk saling berkolaborasi, berbagi ilmu dan pengalaman melalui program yang bermakna. Mandiri, menumbuhkan kepemimpinan murid akan mendorong murid memiliki karakter bertanggung jawab pada proses belajarnya sendiri agar dapat mengembangkan potensi bakat dan minat serta pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk masa yang akan datang. Bernalar kritis, menumbuhkan kepemimpinan murid dan mendorong murid untuk mengembangkan cara berpikir kritis, logis, dan sistematis untuk menyelesaikan berbagai tantangan di dunia nyata melalui proses belajarnya sendiri. Dan kreatif, menumbuhkan kepemimpinan murid dan mendorong murid dalam proses belajarnya sendiri untuk berpikir kreatif atas tantangan yang dihadapinya. Karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan. Yang pertama yaitu lingkungan yang menyediakan kesempatan murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Yang ketiga, lingkungan yang melatih
keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Yang keempat, lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Prakarsa perubahan yang saya angkat yaitu mengembangkan sikap gotong royong dan kolaborasi melalui program Sehati, Sekolah Sehat Rawat Toga Setiap Hari. Di program Sehati ini yaitu kokurikuler aset sekolah, mengembangkan sikap gotong royong dan kolaborasi. Sedangkan target siswa yaitu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Program Sehati atau Rawat Sehat, Sekolah Sehat Rawat Toga Setiap Hari merupakan kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kolaborasi dalam merawat lingkungan di sekolah. Program ini dilatar belakangi oleh aset yang dimiliki sekolah yaitu modal fisik dan modal lingkungan atau alam berupa lahan kebun di depan area kamar mandi, dan untuk modal manusia berupa guru maupun ahli terkait perawatan toga dan pendorong kolaborasi sebagai narasumber dan pengarah pada murid. Budaya yang ada di sekolah yaitu pembiasan positif waktu istirahat yang dikolaborasi dengan program Sehati. Di sini program ini saya ambil yaitu di depan kamar mandi itu ada lahan kosong, sehingga saya pergunakan aset itu untuk menanam toga. Jadi anak-anak itu dibiasakan menanam toga untuk tujuannya apa? Untuk bergotong royong dan berkolaborasi dengan guru yang terkait. Program Sehati atau Sekolah Sehat Rawat Toga Setiap Hari ini dilaksanakan setiap hari secara bergantian sesuai jadwal yang disusun mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kegiatannya seperti siswa didampingi oleh wali kelas untuk merawat toga seperti menyiram dan memupuk toga serta memanen hasil toga untuk dijadikan berbagai olahan sesuai dengan kesepakatan masing-masing dan bisa dijadikan sebagai produk pilihan. Di sini mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu kita libatkan semua. Jadi kita buat piket sesuai kesepakatan wali kelas masing-masing. Misalnya kelas 1 hari Senin. Jadi pada waktu istirahat itu kelas 1 didampingi dengan wali kelasnya untuk misalnya menyiram tanaman toga, dan untuk hari selanjutnya yaitu seperti kelas 2 didampingi dengan wali kelasnya untuk memupuk toga yang ada di depan kamar mandi itu. Sedangkan untuk olahannya hasil tanaman toga itu nanti kita bisa jadikan sebagai produk pilihan, misalnya kayak toga temulawak kita buat sebagai minuman. Sedangkan untuk kencur itu kita juga bisa pergunakan untuk beras kencur. Tidak melibatkan apa itu, kayak toganya itu tidak selalu dijadikan sebagai bahan olahan jamu, juga bisa dijadikan sebagai olahan masakan yang ada di rumahan. Misalnya kayak lekuas itu bisa kita jadikan, kita masak kangkung, kita kasih juga lekuas
luas ya. Dan juga kita masak seperti ikan laut itu bisa dijadikan kayak kunirnya itu buat memasak ikan, dan bisa juga kita buat ayam goreng laos. Jadi nanti dalam memanen toga itu nanti kita tampilkan produk-produk di dalam P5, misalnya kelas 1 produknya apa. Jadi anak-anak itu biar tahu, anak-anak itu yang merawatnya sendiri, nanti hasilnya itu anak-anak yang menciptakan sendiri, tinggal wali murid ini mendampinginya sendiri, wali kelas mendampinginya sendiri. Mungkin dari sini, dari program saat ini, dari apa yang sudah saya programkan, mulai dari menanam, dari memanen, mungkin ada tambahan untuk olahan panenan toga tadi. Terima kasih atas kesempatannya. Dari awal dengan adanya pengembangan tanaman toga, saya sangat mendukung dengan program ini. Setidaknya dengan program ini nanti ada suatu hasil yang bisa menciptakan, baik itu produksi, baik itu istilahnya keterampilan anak-anak, dan juga ini yang sangat-sangat perlu, yaitu dengan adanya hasil dari toga itu untuk menciptakan dana. Dengan adanya hasil dari tanaman toga itu, yaitu bisa membantu lembaga sekolah, yaitu untuk menambah penghasilan atau menambah income dari lembaga itu sendiri. Monggo Bapak Ibu dan juga komite wali murid dan juga anak-anak, mari dengan adanya program sehati ini kita dukung pelaksanaan dan pengembangannya. Insya Allah ke depan tidak ada ruginya, bahkan itu sangat berguna bagi pengembangan P5 yang ada di SDN 3. Terima kasih. Dan untuk CGP di angkatan 11 ini, dari awal CGP yang ada di SDN 3 Kabar ini, alhamdulillah dari teman-teman CGP sehingga menjadi calon guru penggerak, semuanya telah menciptakan yaitu program baru yang sangat-sangat berguna bagi pengembangan, baik itu yang bersifat pendidikan maupun yang bersifat pengembangan kondisi yang ada di SDN 3. Terima kasih dan tetap semangat untuk SDN 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Erna masukannya. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang ditambahkan. Hanya menambahkan dari sisi pelaksanaan Bu Ari, biasanya habis pelaksanaan itu kita harus berefleksi dan mengevaluasi. Untuk evaluasinya mungkin anak-anak kan setiap hari saya melakukan kegiatan menyiram, saya memupuk. Kalaupun ada mungkin yang terluka atau bagaimana, masukkan saja Bu Ari, bisa ditempelkan papan ataupun dari banner tanggal
Itu jadi setiap kelas, jadi seumpama tanggal 1 dimulai hari Senin, tanggal 1 hari Senin. Jadi kelas 1 yang piket waktunya menyiram itu bisa dikasih atau kayak apa ya, sticky note berupa pita bisa ditempelkan. Jadi itu adalah evaluasi kita bahwa kelas 1 sudah melaksanakan tugas penyiraman ataupun yang lainnya. Besoknya juga sama tanggal 2 untuk kelas 2-nya kita serahkan ke wali kelasnya masing-masing. Jadi kita juga memantau seluruh warga sekolah apakah kelas itu sudah melaksanakan kegiatan ini atau belum. Seperti itu saja Bu Ali. Jadi ditambahkan mungkin untuk evaluasi dan refleksi tidak lanjut ke depannya. Terima kasih Bu Ali. Ya, terima kasih Bu Dita, itu masukan yang baik. Jadi nanti ya kita perlu refleksi dan tindak lanjutnya untuk selanjutnya. Untuk program saat ini selain mengembangkan sikap gotong royong dan kolaborasi, manfaat lainnya yaitu memberikan siswa untuk mencintai dan merawat lingkungan dan memanfaatkan hasil dari apa yang dirawatnya untuk dijadikan hal yang lebih bermanfaat untuk menjawab berbagai tantangan di masa ini maupun masa depan. Program Sehati ini Sekolah Sehat Rawat Toga Setiap Hari memiliki target yaitu siswa-siswi mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pembimbing dan pengawasnya program ini berasal dari guru dan ahli atau pihak luar sekolah yang memberikan pengarahan dan edukasi terkait merawat lingkungan seperti melalui perawatan toga dan ahli yang memberikan dorongan untuk mengembangkan sikap gotong royong dan kolaborasi. Di situ dijelaskan ahli atau pihak luar sekolah untuk memberikan pengarahan. Dari program Sehati ini, SDN 3 Kabat ini alhamdulillah ada wali murid yang berasal dari pertanian ya. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi dengan beliau bagaimana cara perawatan toga itu, dan mungkin ilmunya beliau bisa diterapkan ke anak-anak. Jadi nanti kita datangkan mungkin 1 bulan sekali ahli atau pihak luar untuk memberikan pengarahan. Mungkin itu. Mungkin dari sini, dari ibu-ibu ada yang ditanyakan. Terima kasih. Untuk programnya sangat bagus sekali Bali. Saya hanya sekadar usul atau menambahkan supaya nanti pada tanaman toga itu disertakan nama Bali supaya anak-anak mengenal ini tanaman apa, terus kegunaannya untuk apa, bukan hanya menanam saja anak-anak. Jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan bermanfaat atau tidak, begitu Bali. Terima kasih. Ya Bu Dewi, makasih untuk masukannya. Nanti kita sertakan juga label ya. Kemarin itu masih penanamannya saja. Jadi nanti kita sertakan juga label ini tanaman apa dan gunanya untuk apa. Jadi anak-anak itu biar tahu tanaman ini manfaatnya untuk apa. Misalnya kita menanam apa itu kunyit itu gunanya untuk apa? Jadi anak-anak itu biar pengetahuannya luas ya dari tanaman toga tadi. Mungkin ada lagi masukan dari ibu-ibu. Mungkin cukup ya, sudah mengerti ya dari penjelasan saya tadi. Saya mohon maaf apabila perkataan saya dan penjelasan saya kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.